Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karvi, saya dari tim Gesrek. Di video kali ini saya bakalan sharing tentang pengalaman trading saya. Gimana caranya supaya bisa melewati obstacle-obstacle, rintangan-rintangan dan mendapatkan profit yang konsisten, gak usah banyak. Yang penting konsisten. Segitu-segitu gitu, cuma dikaliin kalau diakumulasi sebulan bisa lumayan juga. Karena trading ini adalah sebuah profesi ya. Jadi namanya profesi itu kita harus benar-benar digali terus. Ilmunya harus digali terus, nggak bisa sebagai hobi hanya kerjain selesai udah gitu, nggak bisa kalau trading kayak gitu. Jadi di sini kalau misalkan saya mau bahas tentang sharing pengalaman trading. Di sini saya mau ngasih tahu nih ada 4 permasalahan inti yang saya ketemuin tuh waktu pada saat trading. Yang pertama itu adalah iming-iming cepat kaya. Jujur saya pertama kali nyemplung di dunia trading, banyak iklan-iklan yang memberitahu kita tuh supaya kita bisa cepet kaya loh di sini loh. Nah, gitu itu parah, itu parah. Pertama kali tuh saya kejeblos di situ. Nggak ada yang namanya instan cepet kaya, nggak ada. Bisa, tapi modal itu menyesuaikan dengan resiko, dengan keuntungan kita juga. Kalau keuntungan kita mau besar, mau banyak, otomatis modal kita juga harus besar. Dan resiko yang kita siap tanggung itu harus udah siap buat besar juga. Nah, di situ dia. Jadi jangan pernah namanya pengen cepet kaya, tergiur iming-iming pengen cepet kaya. Permasalahan kedua adalah tidak ada perencanaan. Maksudnya di sini adalah kita trading itu hanya sekedar login, trading, nggak tahu mau udahannya kapan, nggak tahu selesainya gimana, ya pencet terus gitu. Itu sama aja ngabisin uang teman-teman. Jangan, nggak boleh. Kita harus punya perencanaan sebelum trading. Hari ini kita harus bagaimana, itu ada di trading plan. Nanti di episode berikutnya ada, saya bakalan sharing juga tentang trading plan. Terus habis itu yang permasalahan ketiga adalah uang panas. Uang panas di sini itu adalah uang yang modal itu kita diambil dari uang yang harusnya kepake buat yang lain gitu. Itu bakalan menekan psikologi kita pada saat trading. Psikologi kita tuh jadi, aduh nanti kalau loss uang yang ini gimana nih, bisa nggak diganti, syukur-syukur profit, tapi takut nanti loss. Nah, keraguan dari situ teman-teman tuh bakalan hancur tradingnya. Jangan ragu, nggak boleh, makanya nggak boleh pakai uang panas. Yang terakhir adalah tekanan dari faktor lain. Ini contohnya, hari ini mau trading, oke, kita udah rencana malamnya, mau tidur cepet, besok pagi mau trading, oke, mau trading, ada news misalkan, oke, ada news, bangun pagi, nggak taunya nggak lama lagi, papa minta anterin anak-anak dong sekolah, mama ada urusan nih mau pergi arisan, misalkan kayak begitu. Nah, tekanan dari faktor lain itu kayak begitu, tiba-tiba oh ya udah jam berapa, 1 jam lagi. Nah, kita lihat jam terus nih, itu dia, itu yang nggak boleh teman-teman. Itu benar-benar bikin ngerusak gimana caranya kita bisa bisa benar-benar nggak terschedule, terjadwal. Itu udah keluar dari perencanaan juga, itu udah nggak boleh. Tekanan dari faktor lain ya. Jadi ada 4 nih teman-teman nih. Yang pertama tadi adalah pengen cepet kaya. Nggak ada yang pengen cepet kaya, semua ada prosesnya. Yang kedua adalah tidak ada perencanaan. Yang ketiga adalah uang panas, nggak bisa juga tuh. Yang keempat adalah tekanan dari faktor lain. Gimana solusinya? Solusinya adalah di psikologi trading nih. Nanti kita bakalan bahas solusinya dari empat obstacle itu tadi, itu yang kita udah bahas tadi. Gimana caranya kita ngatasinnya. Jadi tonton terus ya, stay tune. Halo teman-teman, balik lagi di gesrek.com, diskusi dan edukasi. Kali ini saya menggunakan browser Google Chrome. Di sini di linknya kalian tinggal ketik www.gesrek.com. Kalian dapat mengakses materi-materi yang ada di website kami. Mari kita belajar bersama. Pada menu edukasi kalian dapat mengakses materi-materi strategi trading,
indikator, dan materi dasar. Di bagian news, kalian dapat mengakses untuk analisa pasar. Di gesrek.com, kalian juga dapat berdiskusi dengan para mentor, para ahli yang akan membimbing kalian pada saat bertrading. Kami sedang mempersiapkan untuk aplikasi ebook pada Play Store, jadi kalian nanti bisa download materinya di Play Store. Ditunggu aja update selanjutnya ya. Oh iya teman-teman, untuk informasi selanjutnya kalian dapat mengklik ikon sosial yang ada di bagian home kanan atas. Terima kasih, salam Indonesia Profit. Oke, balik lagi. Sekarang solusinya ya. Solusinya saya udah tulis 5 nih teman-teman nih. Ada 5 solusi dari obstacle tadi, halangan rintangan tadi yang kita bakalan lewatin gitu. Caranya gimana? Nah, ini caranya ada 5. Yang pertama adalah namanya berdoa. Kenapa mesti berdoa? Biar kita tenang. Sebelum trading berdoa menurut kepercayaannya teman-teman masing-masing. Kayak gitu. Jadi kita harus berdoa dulu, kita harus tenang gitu, supaya nggak kebawa emosi, apalagi kacau pikiran gitu. Kita harus berdoa dulu. Yang kedua adalah bijak dalam pengambilan keputusan. Bijak dalam pengambilan keputusan adalah dimana kita sebelum kita open posisi itu kita harus pikirin dulu matang-matang. Bijak, jangan asal pencet, jangan ambil resiko. Kalau emang bener-bener gak memungkinkan ya jangan di open posisi, jangan kita ambil resiko yang tinggi. Itu yang namanya bijak, harus pelan-pelan. Yang ketiga adalah perencanaan yang matang. Kita udah bijak nih tadi, kita mau open posisi. Sebelum kita open posisi tuh kita harus udah tahu dulu dong. Makanya kan tadi kan gimana caranya kita supaya tuh nggak berantakan gitu. Kita harus ada perencanaan. Makanya dari disinilah yang namanya tuh perencanaan yang matang. Yang kita udah bijak, kita harus punya perencanaan yang matang. Kalau kita loss, kita harus ngambil langkah kayak gimana. Kalau kita profit, kita harus ngambil langkah kayak gimana. Itu udah ada hitung-hitungannya. Yang keempat adalah perencanaan langkah. Kita nih tadi udah perhitungan yang matang ya. Kita udah hitung nih. Kalau misalkan kita profit, kita loss itu kayak gimana? Kita udah hitung nih. Yang setelah kita merencanakan, itu kita harus diperhitungkan langkah kita. Kalau kita profit, kita paling banyak itu profit dalam turn ini, dalam sesi ini kita dapat berapa profit, kita harus sudah direncanakan dulu, harus dihitung ulang. Karena apa? Karena ini terkait dengan saldo akun teman-teman gitu. Kalau kita nggak ada perhitungan yang matang, nggak ada perencanaan langkah, itu saldo akun teman-teman tuh berbahaya, karena ini udah di luar manajemen resiko dan manajemen keuangan. Teman-teman nggak boleh. Dan yang terakhir adalah yang kelima, itu adalah sabar dan teliti ulang. Jadi jangan buru-buru open posisi. Sabar, teliti ulang, sabar, teliti ulang. Yang namanya di dunia trading nggak ada yang namanya kehabisan momen. Semuanya itu momen itu bakalan ada terus gitu. Kita walaupun itu kita terlambat gitu, kita ya tinggal nunggu momen selanjutnya. Nggak ada yang namanya kehabisan momen. Gitu teman-teman. Jadi diulang ya. Yang pertama itu adalah berdoa. Yang kedua adalah bijak dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah perencanaan yang matang. Keempat adalah perhitungan langkah. Kita harus menghitung langkah kita. Dan yang kelima adalah sabar dan teliti ulang. Jadi gitu teman-teman, ada 5 solusinya. Kita harus sebelum trading itu harus jalanin yang 5 tadi. Berdoa, bijak dalam pengambilan keputusan, perencanaan yang matang, baru perhitungan langkah, baru sabar dan teliti. Gitu teman-teman. Jadi stay tune aja. Saya usahain bikin sharing pengalaman trading ini seminggu sekali lah. Nanti saya bakalan upload seminggu sekali. Jadi stay tune aja, tungguin aja di gesrek.com, diskusi dan edukasi. Salam Indonesia Profit.